立てばより結果にもつながってくる、っていうことを、今日の試合で感じました。ただ何よりも先ほども言いましたけど、インドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の、帰化選手を、強化の一環としているところ。 Jepang kerahkan pemain jebolan Olimpiade lawan timnas Indonesia. Agenda TC Timnas Indonesia di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. Naturalized the Indonesian passport and everything, so I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps, it's Jair Ridawal. Speaking with him and we're trying to get him naturalized as Info soon as orang possible. dalam. Timnas Indonesia bisa dapat 5 pemain naturalisasi baru sebentar lagi. Ada siapa saja? Jepang kerahkan pemain jebolan Olimpiade lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu menyatakan bakal mengerahkan pemain jebolan Olimpiade 2024 Paris untuk melawan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Niat Moriyasu menurunkan pemain muda untuk membuka kesempatan bagi penggawa junior guna berkembang. Jepang bakal melakukan rombak besar-besaran lawan Timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu akan memanggil pemain jebolan Olimpiade dalam jumlah besar di sisa 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan lawan Australia, 5 Juni, dan Indonesia, 10 Juni, tulis media Jepang, Sponichi. Jepang akan menjamu Timnas Indonesia pada 10 Juni mendatang. Laga tersebut adalah matchday ke-10 atau duel penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bagi masing-masing tim. Moriyasu dikabarkan bakal mencoret 10 pemain Jepang senior untuk memberi peluang kepada 8 nama yang tampil di Olimpiade 2024. Saya ingin menampilkan pemain yang bisa jadi kekuatan kami di masa depan dan merasa tertantang untuk mengembangkan taktik di tim, ujar Moriyasu. Beberapa nama jebolan Olimpiade 2024 yang bakal diorbitkan adalah pemain klub kasta kedua Liga Inggris Bristol City, Yu Hirakawa. Kemudian ada pula Shunsuke Mito yang sedang membela klub Liga Belanda Sparta Rotterdam. Bukan tanpa alasan Jepang bakal memanggil pemain muda lawan Timnas Indonesia. Sebab tim Samurai Biru sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 karena dominan di grup C. Jepang ada di peringkat pertama dengan 20 poin. Posisi Jepang sudah tidak mungkin digeser oleh siapapun dari puncak klasemen grup C. Agenda TC Timnas Indonesia di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. TC itu digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC tersebut. PSSI juga sudah mengonfirmasi bahwa TC Timnas Indonesia akan dimulai pada Senin, 26 Mei 2025. Nantinya Jai Itzes dan kawan-kawan akan berlatih di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. PSSI memilih Bali sebagai tempat TC Timnas Indonesia dikarenakan para pemain bisa sekaligus liburan. Perlu diketahui, beberapa pemain Timnas Indonesia sudah selesai menjalani pertandingan di klubnya masing-masing. Otomatis mereka langsung berlibur untuk menenangkan pikiran setelah menjalani agenda yang padat. PSSI menarik para pemain Timnas Indonesia untuk berlibur di Bali sambil berlatih bersama-sama. Para pemain Timnas Indonesia setuju dan akan bersama-sama berangkat ke Pulau Dewata. Adapun ofisial tim pelatih Timnas Indonesia sudah ada yang menuju Bali. Momen-momen itu dibagikan di media sosial.
Bolasport.com memprediksi bahwa timnas Indonesia tidak akan lama menjalani TC di Bali. Diyakini, timnas Indonesia akan berada di Bali sampai akhir Mei 2025. Dengan jadwal yang mepet itu, timnas Indonesia sepertinya tidak akan menjalani laga uji coba di Bali. Patrick Kluivert diyakini hanya untuk menjaga kondisi dan memperkuat chemistry antar pemain. Setelah itu, timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan fokus menerapkan taktik dan strategi sebelum melawan Cina dan Jepang. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juni 2025. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Jepang pada laga ke-10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Berlatihnya timnas Indonesia di Bali ditanggapi oleh pelatih Bali United, Stefano Cugurra. Teku sapaan akrabnya mengaku senang timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Kata Teku, Bali United sudah mempunyai fasilitas yang sangat bagus. Ada 8 lapangan latihan yang bisa digunakan oleh timnas Indonesia. Selain itu ada berbagai fasilitas mendukung seperti tempat gym. Bali United memiliki tempat latihan yang berkualitas. Saya rasa positif untuk timnas Indonesia TC di Bali, kata Teku dilansir Bolasport.com dari Tribun Bali. Para pemain timnas Indonesia bisa fokus latihan di Bali. Sebab, penjagaan ketat bisa dilakukan sesuai permintaan. Mereka bisa latihan dengan benar dan fokus selama di Bali. Saya pikir situasi ini perlu dilakukan karena ada pertandingan penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti, ujar pelatih asal Brasil itu. Nantinya dari 32 pemain itu, Patrick Kluivert hanya akan mendaftarkan 23 nama saja untuk menghadapi Cina dan Jepang. Artinya, akan ada 9 pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, senang tiket timnas Indonesia melawan Cina sudah habis terjual. Ini akan menjadi penyemangat tambahan untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan agar bisa menang lawan Cina. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa demi mendukung timnas Indonesia. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Info orang dalam. Timnas Indonesia bisa dapat 5 pemain naturalisasi baru sebentar lagi. Ada siapa saja? Ada info orang dalam terkait tim nasional Indonesia, utamanya soal penambahan pemain keturunan lagi. Ya benar, soal pemain naturalisasi baru kemungkinan masih tetap bisa merapat ke skuad Garuda. Alih-alih bukan sekarang namun sebentar lagi bisa jadi kenyataan. Dilansir dari akun Instagram Asrip Timnas dan dinukil dari orang dalam bernama Nur Korompot, yang sudah memberikan bocoran terkait pemain diaspora. Dari informasi itu, akhirnya muncul beberapa nama yang jumlahnya ada 5 pemain, dan siap menjadi calon pemain baru, untuk tim asuhan Patrick Kluivert. 1. Jayden Oosterwolde. Nama Jayden tak henti-hentinya selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia, terlebih apabila melihat dari garis keturunannya yang dianggap kuat sebagai asal-usul. Walaupun tergolong sebagai pemain blasteran, nyatanya dari generasi di atas orang tuanya, Jayden dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Selain garis keturunan, Jayden juga bisa masuk di dalam skema Patrick Kluivert, lantaran dia adalah bek berkualitas grade A, yang kini main di Liga Turki, Fenerbahce. 2. Pascal Struijk. Nama Pascal juga selalu disandingkan dengan timnas Indonesia, lantaran dia juga memiliki asal-usul yang kuat sebagai calon pemain naturalisasi. Pascal menjadi calon pemain keturunan baru, ketika melihat dari garis keturunannya, yang juga bisa dianggap sebagai eligible untuk beralih federasi. Dan lagi, ternyata Pascal juga pernah satu tempat bersama Coach Kluivert, sewaktu laga Oxford United versus Leeds, mungkin dari sana ada komunikasi terselubung. 3. Miliano Jonathans. Nama Miliano jika dibandingkan dengan Jayden dan Pascal, adalah salah satu nama pemain yang sudah lama sekali dikaitkan dengan skuad Garuda. Nama Jonathans sering dikaitkan bersamaan dengan Mees Hilgers yang kini sudah jadi WNI.
Makanya, pemain FC Utrecht itu juga tentu bisa menyusul langkah Hilgers. Diketahui, Miliano memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya, dan ternyata ditelusuri dia memiliki darah asal Depok. 4. Dean Zandbergen. Dean yang baru-baru ini namanya dirumorkan ke Persib namun tidak jadi. Dia juga tercatat memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas pula. Zandbergen diketahui memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari Depok, tentunya ini bisa menjadi alasan bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang WNI. Dean saat ini merupakan pemain berposisi penyerang atau striker, yang kini aktif bermain di klub VVV Venlo Kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. 5. Laurin Ulrich. Nama Laurin juga merupakan satu sosok yang bisa merapat ke timnas Indonesia dengan status sebagai calon pemain naturalisasi baru. Dan lagi, Laurin juga sangat cocok untuk masuk ke dalam skema formasi Coach Kluivert maupun Coach Vandenburg di U23. Tercatat, Ulrich memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Ulrich juga tercatat memiliki posisi yang bagus yakni gelandang playmaker di klub VfB Stuttgart 2. Dengan demikian, dari kelima nama calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia di atas tadi, setidaknya, salah satu dari mereka bisa untuk menjadi seorang WNI. Mungkin biar waktu yang bisa menjawabnya, karena nanti juga akan diungkap secara pasti oleh PSSI jika waktunya sudah tiba kelak.